Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam proses pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti secara khusus untuk kelas 7. Dan kali ini kita akan bersama-sama memahami apa makna dan prinsip dialog. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga pada saat ini atas waktu yang baik yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk bersama-sama belajar apa makna dan prinsip sebuah dialog. Berkati kami, sertai kami dalam proses pembelajaran ini, kiranya dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi materi kita adalah makna dan prinsip dialog. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah menjelaskan makna dialog antar umat beragama, mengidentifikasi bentuk-bentuknya, serta menunjukkan sikap terbuka, saling menghargai, dan bijak dalam membangun persahabatan lintas iman. Pertanyaan pertama sekaitan dengan materi kita ini adalah, mengapa dialog itu penting? Setidaknya ada dua alasan mengapa dialog itu penting. Yang pertama, dialog dengan orang yang berbeda iman memperkuat toleransi dan saling memahami. Dan alasan yang kedua adalah, dengan berdiskusi atau berdialog, kita dapat mengatasi perbedaan dan membangun persahabatan yang harmonis, menciptakan lingkungan yang lebih positif. Mari masing-masing kita mengingat kembali pengalaman sederhana ketika kita berinteraksi dengan teman yang berbeda agama. Tentu kita masing-masing punya pengalaman yang berbeda-beda tentang hal ini, di mana pengalaman-pengalaman itu akan semakin memperkuat hubungan antara kita dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Apa makna dialog? Atau apa itu dialog sebenarnya? Dialog adalah percakapan atau pertukaran pikiran antara dua orang atau lebih. Perlu digarisbawahi, dua orang atau lebih. Jadi ketika hanya satu orang, itu berarti itu bukanlah sebuah dialog. Ciri utama dari dialog adalah, yang pertama, dialog melibatkan minimal dua subjek. Minimal atau paling kurang dua subjek, dua orang. Ciri yang kedua adalah adanya pertukaran pesan secara timbal balik. Jadi kalau dua orang yang bertemu, tetapi hanya satu orang yang terus-menerus mengutarakan pendapatnya, itu juga bukanlah sebuah dialog. Dan ciri yang ketiga adalah, biasanya dialog itu terkait dengan suatu tema atau topik. Apa makna dialog antar umat beragama? Dialog antar umat beragama adalah proses komunikasi, interaksi, dan pertukaran yang konstruktif antara pemeluk agama yang berbeda untuk saling memahami, menghormati, membangun persaudaraan, dan mencari kesamaan nilai demi menciptakan kerukunan serta kesejahteraan bersama tanpa bertujuan mengubah keyakinan masing-masing, melainkan itu akan memperkuat toleransi dan kerjasama.
Adapun prinsip-prinsip dari sebuah dialog adalah yang pertama, prinsip saling menghargai. Dialog antar umat beragama mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Kita tentu menyadari bahwa antara kita dengan orang lain itu terdapat begitu banyak perbedaan. Dan dalam dialog inilah kita bisa saling menghargai perbedaan yang kita miliki itu. Prinsip dialog yang kedua adalah rendah hati. Dengan rendah hati kita membuka diri untuk menerima perspektif, menerima pendapat, pemahaman, dan pengalaman orang lain dalam dialog tersebut. Jadi, kita tidak memaksakan pendapat kita, pandangan kita, dan pengalaman kita. Prinsip yang ketiga adalah keterbukaan. Keterbukaan dalam berkomunikasi memungkinkan terjalinnya hubungan yang lebih baik dan saling pengertian antar umat beragama. Terbuka. Jadi, apa yang perlu kita utarakan, silakan diutarakan. Tidak boleh disembunyi-sembunyikan. Itulah 3 prinsip dari dialog. Nah, mari kita belajar dari Alkitab. Apa kata Alkitab tentang dialog? Kita memperhatikan Roma 12 ayat 18. Kita membaca, saya akan membacakan Roma 12 ayat 18 seperti ini. Firman Tuhan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Apa pesan yang mau disampaikan oleh kitab Roma pasal 12 ayat 18? Ajaran ini mengingatkan kita untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Dengan semua orang, bukan dengan orang tertentu saja. Tanpa memandang perbedaan. Dialog antar umat beragama membantu mewujudkan suasana saling menghormati dan harmoni dalam masyarakat. Tentu ini semua adalah impian kita bersama. Sebelum kita menutup proses pembelajaran kita ini, sebuah penegasan dari saya adalah bahwa dialog adalah sebagai cara hidup untuk berdampingan. Dialog antar umat beragama adalah upaya untuk hidup berdampingan dan dengan saling menghargai. Melalui interaksi ini, kita dapat menghindari perpecahan dan kemudian kita membangun hubungan yang lebih baik di masyarakat di mana kita bisa hidup. Dengan demikian, kembali ke awal tadi bahwa dialog itu adalah sesuatu yang memang sangat penting. Oleh karena itu, mari dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain yang berbeda dengan kita terus membangun dialog yang baik, komunikasi yang baik. Sehingga apa yang kita harapkan dengan hidup berdampingan dapat kita capai dengan baik. Mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita. Terima kasih Tuhan untuk materi, makna, dan prinsip dialog yang telah kami bahas pada saat ini. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pertemuan kita pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita. Kiranya video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi setiap kita yang boleh menikmatinya atau mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati kita.